Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Udah mana itu? Ada BB-nya? Oh itu ya? Ini? Seorang penjual narkoba lewat media sosial di Metro ditangkap. Sabu ya? Sabu. Mapping kamu ya? Berapa ini? Paket berapa ini, Den? Pengacara dan anaknya ditangkap polisi Bandar Lampung karena mencuri mobil. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok dan bumbu masak naik. Serba naik, kata inilah yang mungkin tepat untuk menggambarkan harga bahan pokok saat ini. Setelah lama stabil dibandingkan komoditas lain, kini giliran harga bawang merah dan bawang putih yang menyusul kompak naik. Seperti terpantau di Pasar Waidadi, Sukarame, Bandar Lampung Kamis pagi. Harga bawang merah naik Rp4.000 per kilogram dari semula Rp28.000, kini jadi Rp32.000 per kilogram. Harga bawang putih naik Rp2.000 per kilogram yang semula Rp28.000, kini jadi Rp30.000 per kilogram. Para pedagang menyatakan kenaikan harga bawang karena menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Sementara penyebab pastinya mereka tidak tahu sebab pasokan bawang dari agen kini masih lancar. Bawang naik lagi, Bu. Naik lagi. Berapa, Bu? Per kilo 7.000 naiknya. Naiknya? 5.000 7.000. Sebelumnya berapa, Bu? 2728. Nah, saat ini dijual Sekarang 30 32. Bawang putih naik naik sama dari naik? 28 ke 30 karungan. Oh, begitu. Nah, Bu, ini jelang Nataru ini dinaik lagi nggak, Bu? Kira-kira? Jelas naik. Jelas naik. Ketemu mau Natal, mau Tahun Baru. Akibat harga bawang naik, warga kini mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Mereka menyatakan mengurangi bumbu bawang saat masak. Ini seperti apa? Ya jadi lebih nambah biaya, jadi lebih irit gitu makainya. Biasanya kalau tiap hari beli bawang 10 atau berapa? Biasanya seminggu tuh setengah. Nah, sekarang dengan mahalnya harga bawang? Paling sekali beli 10.000, 3 hari habis. Nah, apa harapannya, Bu, kita ke depan? Harapannya bisa turun. Turun ya? Bawang sama cabai bisa normal lagi. Selain harga bawang, harga bahan pokok dan bumbu masak lainnya masih bertahan tinggi. Harga cabai merah Rp80.000 per kilogram, harga cabai rawit Rp60.000 per kilogram, beras di kisaran Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok dan bumbu dapur yang kian memberatkan tersebut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tapi memang masih Selain harga bawang yang kompak naik, harga tomat di tulang bawang juga kini melambung, tembus Rp20.000 per kilogram. Padahal harga normalnya di bawah Rp10.000 per kilogram. Menurut pedagang di Pasar Unit 2 Banjar Agung, kenaikan harga tomat karena pasokan dari agen menurun. Kenaikan harga tomat terjadi bertahap sejak 2 pekan lalu. Sudah jalan berapa hari, Mas, harga 20.000, Mas? Kayaknya 10 hari. Harapannya apa sih, Mas, dengan tingginya harga tomat menjelang Nataru ini, Mas? Harapannya? Ya harapannya ya turun dikit aja lah. Stabil lah. Gitu ya. Karena kemarin itu kan kasihan juga petani tomat. Lama hancur, banyak yang dibuang. Kenaikan harga tomat berdampak pada omset pedagang sebab banyak warga yang mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Harga tomat tadi beli berapa? 10.000. Itu udah berapa hari, Bu, kalau harganya tomat hari ini naik, Bu? Ya semingguan. Harapannya apa, Bu, sebagai warga, Bu, dengan tingginya harga tomat? Ya pengennya ya standar aja lah.
harganya turun gitu Pak ya. Harapnya ya supaya stabil lah harganya. Sebelumnya harga tomat berapa sih Mas biasanya kalau di warung Mas? Biasanya 7.000 Per kilonya ya. Hari ini sudah 20.000 Mas ya. Selain harga tomat, harga bahan pokok yang masih tinggi juga dikeluhkan warga karena terjadi berlarut-larut. Pemerintah didesak segera menurunkan harga bahan pokok karena menyebabkan warga kian terpuruk. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. 10 hari menjelang Hari Raya Natal, harga daging ayam naik drastis. Ini terpantau di salah satu agen sekaligus tempat pemotongan ayam potong di Desa Banyumas, Pringsewu, Kamis siang. Harga daging ayam potong di tingkat agen kini Rp22.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp4.000 dibandingkan sepekan lalu yang masih di kisaran Rp18.000 per kilogram. Menurut agen ayam potong, Fitrianto mengatakan naiknya harga daging ayam potong karena permintaan tinggi, sementara pasokan dari peternak mulai menurun. Harga ayam kayaknya agak melonjak ya, agak naik harganya. Itu tadinya berapa Pak? Per kilo atau per ekor? Sekarang masih 22 itu bersih. 22 bersih. Per kilo. Kilo. Sebelumnya? Sebelumnya kemarin sempat 18.000, 19.000. Tapi kalau Natal tahun baru kayaknya agak naik terus. Sementara itu, pantauan di Pasar Banyumas, Pringsewu, harga daging ayam potong di tingkat pedagang kini Rp26.000 per kilogram. Meski harganya naik, namun daya beli masyarakat masih stabil. Para pedagang memperkirakan jumlah pembeli akan meningkat mulai sekitar H-3 Natal mendatang. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Awal musim hujan saat ini, wabah demam berdarah mengancam warga. Di Bandar Lampung, selama 2 pekan bulan Desember ini telah tercatat belasan warga yang terserang DBD. Para pasien umumnya adalah orang dewasa. Para pasien mengalami demam tinggi disertai trombositnya menurun drastis, serta terdapat bintik-bintik merah di kulitnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Kamis siang, sejak Januari hingga Desember 2023, terdapat 200 kasus DBD. Jumlah ini menurun dibanding tahun lalu. Penyebabnya karena tahun ini lebih banyak kemarau panjang. Meski demikian, warga diminta tetap mewaspadainya mengingat akhir tahun ini sudah tiba musim hujan. Nah, Desember ini sampai dengan pertengahan ini, sampai dengan hari baru ada 2 kasus. Mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti tidak ada kasus. Berarti tahun ini dengan tahun kemarin? Oh, jauh. Jauh ya? Jauh menurun secara signifikan. Berarti aman ya Bu ya? Kalau himbauan tahun DBD ini kan udah masuk musim hujan, mohon masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk menangkal wabah DBD, warga diminta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan biarkan genangan air di sekitar lingkungan rumah karena akan menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.